Silakan duduk. Shalom, saudara-saudara. Mari kita membuka firman Tuhan hari ini di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai 4. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Saya ajak kita untuk baca bersama-sama. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang terkasih yang membaca firman Tuhan di pagi hari ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, kehidupan Kristen dimulai dan dilanjutkan di dalam anugerah. Artinya bahwa tanpa anugerah kekristenan akan menjadi kehilangan makna dan relevansi. Jadi kekristenan ini berbeda dengan yang lain karena kita melihat penekanan di dalam anugerah. Artinya bahwa kekristenan tidak akan pernah lahir. Iman juga tidak akan pernah ada di dalam hidup saudara dan saya. Bahkan kekristenan mungkin tidak pernah muncul di dunia ini tanpa yang namanya anugerah. Maka kalau saudara ada dan saya ada hari ini, itu karena anugerah. Mengapa saudara-saudara? Yang pertama, karena kita hidup bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, melainkan oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang ditandai dengan pengampunan Tuhan melalui kematian Kristus. Jadi saudara dan saya ada bukan karena kuat dan hebatnya kita. Tadi anak-anak sekolah minggu mereka nyanyi, bukan karena kuat, bukan juga karena hebat, tetapi karena anugerah Tuhan. Ya. Kita melayani bukan juga karena keinginan manusia semata, tetapi oleh karena panggilan dan kemurahan hati Tuhan. Saudara boleh terlibat di dalam pelayanan, saudara boleh melakukan pekerjaan Tuhan, saudara boleh dipakai sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan. Itu karena adanya panggilan dan adanya kemurahan. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus Paulus mengatakan, oleh kemurahan Tuhan kami menerima pelayanan ini. Pelayanan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita hidupi dari hari ke hari, itu bukan karena cakapnya kita melayani, bukan karena kita pintarnya melayani, tetapi karena kemurahan Allah. Yang ketiga saudara-saudara, kita dapat menghadapi dan melewati berbagai tantangan dan pergumulan hidup, itu pun cuma karena anugerah Tuhan yang memelihara iman kita di dalam pergumulan dan tantangan itu. Jadi kalau seseorang bisa mampu melewati pergumulannya, mampu melewati masalahnya, itu bukan karena kuat dan hebatnya orang itu, tetapi karena anugerah menyertai. Anugerah memelihara iman. Ayub bukan manusia yang super. Ya. Abraham juga bukan manusia yang super. Mereka adalah manusia-manusia yang menghadapi pergumulan dan tantangan hidup. Tetapi di dalam kisah Alkitab kita melihat orang-orang ini, mereka mampu melewati setiap tantangan dan pergumulan hidup. Itu karena adanya anugerah. Amin. Itu sebabnya Paulus memberikan pengakuan dalam 13 suratnya
yang ditulis di dalam perjanjian baru yang memberikan penekanan kepada anugerah Allah semata. Saudara-saudara, jadi anugerah adalah pertolongan ilahi yang tidak didasarkan pada atas kualitas dan kebaikan manusia. Saya ulangi, anugerah adalah pertolongan ilahi yang tidak didasarkan atas kualitas kita, ya, atau kebaikan kita. Karena itu dikatakan berjalan di dalam Tuhan itu artinya berjalan di dalam anugerah. Saudara mengikut Tuhan Yesus itu artinya berjalan di dalam anugerah. Berjalan di dalam anugerah. Orang Kristen harus menyadari bahwa perjalanan hidupnya adalah perjalanan di dalam Tuhan. Perjalanan di dalam Tuhan itu artinya perjalanan di dalam anugerah. Kita hari ini, kita pagi ini bisa beribadah, ini karena anugerah yang memperkenan saudara dan saya boleh datang di rumah Tuhan, sehingga bangun lebih awal, ya. Sehingga anugerah Tuhan membangunkan saudara tidak tertidur, kan begitu? Kalau misalkan saudara tertidur kan nggak bisa ke gereja. Oleh anugerah Tuhan kemudian menyentuh hati saudara sehingga ingat, oh ini hari Tuhan, bukan hari saya. Ini waktunya Tuhan, bukan waktunya saya. Gitu. Ini anugerah. Berjalan di dalam anugerah adalah berjalan di dalam Tuhan, di mana Tuhan terus memimpin langkah hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Nah, berjalan di dalam anugerah itu paling tidak ada beberapa arti. Yang pertama, saudara-saudara, orang yang berjalan di dalam anugerah Tuhan artinya orang yang hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berjalan di dalam anugerah adalah hidup bergantung terus kepada Tuhan. Ya. Itu namanya berjalan di dalam anugerah. Orang yang hidup berjalan bergantung kepada kekuatannya itu tidak disebut orang berjalan dalam anugerah. Itu namanya berjalan di dalam kekuatannya sendiri. Makanya bagaimana model manusia berjalan dalam dunia ini hanya dua. Yang pertama adalah orang yang berjalan di dalam anugerah, dan yang kedua orang yang berjalan di dalam kekuatannya sendiri. Jadi di dalam dunia ini ada dua macam manusia. Di dalam kehidupan orang Kristen juga hanya dua macam. Orang yang berjalan di dalam anugerah atau orang yang berjalan di dalam kekuatannya sendiri. Makanya Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri, yang mengandalkan kekuatannya, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang abu-abu. Berjalan di dalam anugerah, berjalan di dalam diri sendiri. Tidak ada. Terpisah. Jadi seperti apa kekristenan saudara dan saya, tergantung bagaimana saudara hidup sepenuhnya kepada. Nah, kenapa seseorang hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Karena adanya sebuah kesadaran di dalam diri seseorang yang menyadari bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa. Kesadaran seseorang bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang disebut dengan apa? Kerendahan hati. Dan ini tidak mudah. Karena seringkali saudara-saudara, bahkan dalam kehidupan orang Kristen saudara, mereka berpikir bahwa mereka bisa melakukan semua karena cakapnya,
karena kuatnya dia, karena sehatnya, karena kayanya, karena punya ini dan punya itu. Bahkan ada orang yang tidak butuhkan Tuhan. Saya pernah sampaikan dalam khutbah beberapa waktu yang lalu, orang-orang yang tidak membutuhkan Tuhan dalam hidup. Ya. Ada pembuat kapal Titanic. Ketika dia membuat kapal Titanic, lalu dia mengatakan tidak perlu Tuhan. Bahkan kapal ini tidak akan bisa ditenggelamkan oleh Tuhan sendiri. Tapi beberapa saat kemudian kapal itu justru tenggelam. Stalin dia berkata tidak ada Tuhan. Tetapi beberapa saat kemudian dia mati di tengah. Seorang artis Hollywood yang luar biasa, dia mengatakan saya tidak butuhkan Yesus, karena Yesus tidak ada gunanya dalam hidup saya. Tapi kemudian orang ini mati. Saudara nanti bisa sedih dulu. Ya, orang-orang yang tidak butuhkan Tuhan muncul, saudara-saudara, dan itu bukan orang-orang biasa. Tetapi perhatikan akhir dari kehidupan seperti apa. Karena kita tidak bisa menyangkal hal itu. Karena menyangkal ya, kepada Tuhan itu menyangkali diri kita. Seolah-olah bahwa kita ini ada karena kita ada. Kalau saya tidak butuhkan Tuhan, berarti saya ada karena saya ada. Adanya saya karena adanya saya. Kan aneh. Bagaimana manusia ada kalau tidak adanya Tuhan? Gitu. Maka saudara, orang yang berjalan di dalam anugerah itu adalah orang yang berjalan di dalam kerendahan hati. Kerendahan hati itu apa? Bukan sikap tubuh, bukan sikap gerak tubuh, bukan juga bahasa kasar atau halus. Seringkali orang terjebak ya, oh halus kan, selamat pagi. Ini orang rendah hati. Tiap ketemu orang selamat pagi, belum tentu. Orang yang sering membungkuk belum tentu orang yang rendah hati. Orang yang bahasanya halus seperti malaikat surga belum tentu orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang menyadari dirinya sepenuhnya. Dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena itu hidupku bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya hanya bergantung kepada Tuhan. Itu arti berjalan di dalam anugerah. Yang kedua, berjalan di dalam anugerah itu artinya saudara-saudara, berjalan di dalam kuat kuasanya Tuhan. Amin. Berjalan di dalam anugerah artinya berjalan di dalam kuat kuasanya Tuhan. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 dikatakan, anugerahku cukup bagimu, apabila engkau lemah, kuasaku menjadi sempurna di dalam engkau. Saudara-saudara, hidup kita sebagai manusia adalah hidup di dalam segala keterbatasan dan kelemahan. Kita ini manusia yang sangat lemah. Kita ini manusia yang sangat terbatas. Karena itu Tuhan mengerti keterbatasan dan kelemahan manusia. Tetapi di sini dikatakan orang yang berjalan di dalam anugerah itu adalah orang yang berjalan di dalam kuat kuasanya Tuhan, bukan di dalam kuat kuasanya kita. Makanya tadi kaum pria nyanyikan itu, tanganmu yang membuatku perkasa. Ya, betul ya. Coba referensinya tadi apa? Membuat aku perkasa, firman-Mu yang terbangkanku ke angkasa. Nah, ini satu kesadaran
bahwa bukan kuatnya kita, karena kuat tangan Tuhan. Hidup berjalan dalam anugerah adalah seseorang yang terus menyadari bahwa keberadaan kita, kekuatan yang kita dapatkan, kuasa yang kita miliki, itu bersumber karena tangan Tuhan menopang kita setiap hari. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menyertai. Tuhan tidak melepaskan. Jadi kalau seandainya kita sekali dilepaskan oleh Tuhan, waduh bahaya. Kita bisa hidup hari ini karena tangan Tuhan menopang. Sekali dia lepas, bahaya. Puji Tuhannya adalah tangan Tuhan itu dia tidak pernah lepas. Meskipun kita sering lepas di dalam tangan Tuhan. Makanya di dalam penginjilan GE itu ada satu ilustrasi mengenai tangan rohani. Ya. Misalkan ini ibarat tangan Tuhan, ini tangan manusia. Firman Tuhan berkata Tuhan yang memegang tangan kita. Ya, kita pegang Tuhan dan dia tangan Tuhan. Tapi saat kita pegang Tuhan, tangan Tuhan, sering kita lepaskan. Enak, lepas. Sering kali kita tidak bertahan lama. Artinya, waktu kita sebenarnya lepas dan kita masih ada, itu karena tangan Tuhan, bukan karena kita kuatnya. Seringkali orang Kristen berpikir, saya nggak ke gereja, saya nggak perlu nggak melayani Tuhan, saya nggak ikut-ikutan Tuhan, saya hidup, usaha saya bagus, bisnis saya lancar-lancar saja, bahkan tambah lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, lalu di mana ada Tuhan? Tuhan itu setia. Dia masih pegang. Karena kalau tangannya sudah lepas, itu bahaya. Jadi kalau kita masih, waktu kita lepas dalam tangan Tuhan, kita masih bisa, kita masih berjalan. Itu karena tangan Tuhan yang menopang. Meskipun anak-anaknya ini masih nakal, saudara-saudara, jatuh bangun, tapi tangannya dia tidak lepas. Ini maksudnya, tanganmu yang membuatku perkasa. Di dalam kelemahanku, tetapi kuasamu menjadi sempurna di dalam hati. Nah, orang yang menyadari bahwa tangan Tuhan yang terus menopang di dalam kehidupan kita, ini adalah orang yang menikmati setiap anugerah Tuhan. Kalau kita sadar bahwa setiap hari kita ditopang oleh Tuhan, kita dijaga oleh Tuhan, kita dipegang oleh Tuhan, padahal kita tahu kita adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya, ya kan? Artinya bahwa suatu hari, suatu saat, sewaktu-waktu kita bisa jatuh, kita bisa terpeleset. Tetapi bersyukur karena Tuhan masih pegang. Itulah sebabnya Paulus memberikan pengakuan ini di dalam hidupnya. Bahwa oleh kuasa Tuhan, aku bisa melakukan segala pekerjaan yang Tuhan percayakan. Oleh kuasa Tuhan, aku bisa menjalani hidup di dalam panggilan Tuhan yang mulia ini. Oleh kuasa Tuhan, aku masih berdiri di jalan yang benar. Dan aku masih terus memberitakan kabar baik. Kuasa Tuhan yang menopang kita. Kekuatan Tuhan yang terus diberikan kepada kita.
Meskipun saudara kadang kita tidak sadari kuasa Tuhan ini, kita tidak sadari kekuatan dari Tuhan ini, tetapi ingat tangannya yang terus memegang kita. Yang ketiga saudara, berjalan di dalam anugerah. Itu artinya berjalan dalam iman kepada janji-janji Allah. Saya bacakan tadi di dalam ayat yang keempat. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, berjalan di dalam anugerah adalah berjalan di dalam iman kepada janji-janji Allah dalam hidup. Saudara, apa yang membuat kita bertahan, yang membuat kita tidak putus asa, yang membuat kita berpengharapan di tengah-tengah dunia yang sulit, di tengah-tengah dunia yang berubah, di tengah-tengah kondisi dan situasi yang tidak baik di hari ini. Itu karena apa? Karena kita percaya kepada janji-janji Allah. Kalau orang Kristen sudah tidak lagi percaya kepada janji-janji Tuhan, maka ini masalah besar. Saudara masih bisa bertahan di dalam iman. Saudara masih berpengharapan kepada Tuhan. Itu karena kita percaya bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita janji-janji yang besar. Janji-janji yang besar. Dan janji-janji yang besar itu kemudian Paulus katakan, itu adalah anugerah Tuhan yang begitu besar, pemberian Allah yang begitu besar, bahkan yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Itu yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi. Amin. Saudara-saudara, janji itu yang membuat kita bisa bertahan. Janji itu yang membuat kita setia sampai pada akhir. Janji itu yang membuat kita masih tetap memandang kepada Dia, meskipun kita dalam kesukaran, meskipun kita dalam kesulitan, meskipun dalam masalah, meskipun dalam sakit penyakit, tetapi mata iman kita tertuju kepada Yesus. Apa yang membuat mata saudara tertuju kepada Yesus? Karena ada janjinya. Kenapa orang-orang banyak menjadi ateis? Karena mereka sudah tidak lagi percaya Alkitab sebagai janji Allah. Coba tanya kepada orang-orang ateis. Dan saya pernah tanya, mereka jawab apa? Ini buku PHP. Alkitab itu PHP, pemberi harapan palsu. Nah, saya tidak tahu, saudara juga berpikir seperti itu. Seringkali tercetus dari mulut orang Kristen, Yesus itu PHP aja, pemberi harapan palsu. Buktinya saya sudah bergumul dari tahun ke tahun, tidak ada jalan keluar. Saya sudah minta jodoh dari tahun ke tahun, tidak kunjung datang. Loh, apa? Saya terus bergumul supaya saya menjadi kaya seperti si A. Nggak kaya-kaya. Saya terus minta supaya sakit saya disembuhkan. Nggak sembuh-sembuh. Saudara, Paulus juga bergumul terhadap duri di dalam diri. Dia sampai berdoa, dia menangis, cabutlah duri dalam daging. Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Anugerah Tuhan terlalu besar, melebihi duri yang ada di dalam. Anugerah Tuhan terlalu besar.
Tidak bisa dibandingkan dengan masalah kita, tidak bisa dibandingkan dengan kesukaran kita, tidak bisa dibandingkan dengan sakit penyakit kita. Anugerah Tuhan terlalu manis, amin, terlalu indah, terlalu berharga. Tetapi terhadap semuanya itu, kita harus membutuhkan namanya iman. Iman. Orang yang menaruh imannya kepada janji-janji Tuhan, dia mampu berdiri tegak. Dia mampu berdiri dengan mata yang tetap memandang kepada Tuhan. Meskipun perjalanannya tidak seperti apa yang diharapkan. Tetapi orang yang kehilangan iman, orang yang kehilangan pengharapan kepada janji-janji Allah, maka saudara di dalam perjalanannya dia akan mulai. Karena kalau saudara dan saya masih kuat dan masih percaya kepada janji-janji Tuhan, tidak mungkin saudara akan mundur. Tidak mungkin. Karena janji Tuhan itu tidak membuat saya mundur. Amin. Janji Tuhan itu tidak membuat saya lemah. Karena janjinya saya menjadi lemah, menjadi kuat. Janjinya saya menjadi berpengharapan. Orang yang berpengharapan, saudara, itu adalah orang yang memiliki kekuatan. Saudara, hari ini saya perhatikan wajahnya begitu luar biasa. Ya, semangat. Kenapa wajah saudara semangat? Karena di dalamnya ada pengharapan. Coba kalau saudara di dalam hati saudara sudah tidak ada pengharapan, wajahnya pasti berbeda. Apapun yang saudara kerjakan, yang saudara lakukan, kalau sudah tidak lagi berpengharapan, maka rasanya itu semua rasanya tidak enak. Orang yang kehilangan pengharapan mau ke gereja, rasanya baru dicabut dari itu. Orang yang baru keluar itu dari kubur, karena tidak ada pengharapan. Saudara mandi pagi-pagi, ya, cepat-cepat, karena ada pengharapan. Mau bertemu dengan Tuhan, amin. Pengharapan itu yang memberi kekuatan. Pengharapan itu yang memberi semangat untuk kita hidup. Itu yang membuat kemudian kita bisa berjuang. Semangat itu menentukan sebuah kemenangan, betul? Tim sepak bola, kalau mereka sudah kehilangan semangat, sekalipun mereka adalah orang yang dikatakan pemain-pemain hebat, tapi kalau dia sudah kehilangan semangat, maka mereka akan pasti kalah. Kemenangan juga sangat ditentukan oleh apa? Semangat yang dimiliki oleh pemain. Kemenangan iman, kemenangan orang Kristen di dalam menjalani hidup ini tergantung bagaimana kita memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu akan muncul karena kita mempercayai kepada janji-janji Tuhan yang telah memanggil kita dalam panggilan yang mulia dan ajaib karena anugerahnya. Tuhan yang mempercayakan keselamatan yang besar kepada hidup kita. Tuhan yang mempercayakan jaminan keselamatan kepada saudara dan saya. Tuhan yang memberikan jaminan yang pasti bahwa saudara ketika tinggalkan dunia ini akan menuju ke rumah Bapa di surga. Ini adalah janji-janji besar. Dan janji-janji besar itu yang membuat kita bersemangat dalam hidup. Semangat itu membuat kita menjadi orang yang berjuang. Semangat itu menjadikan kita menjadi orang yang suka bertanding. Semangat itu yang membuat kita menjadi orang yang berperang. Tidak melipat tangan, tidak duduk berpangku tangan, tidak menjadi putus asa, karena kita ada semangat karena anugerah. Nah, itulah artinya saudara-saudara berjalan di dalam anugerah. Berjalan di dalam anugerah yang pertama tadi apa? Yaitu hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
Yang kedua, berjalan di dalam anugerah artinya berjalan di dalam kuat kuasanya Tuhan. Dan yang ketiga, berjalan di dalam anugerah adalah berjalan dalam iman kepada janji-janji